Baik, salam semuanya. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi ke-10 ya, yang berjudul tentang pengujian hipotesis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan pada waktu pembelajaran atau pertemuan pertama di kelas ini ya, di mana perkuliahan statistika sudah kita sepakati akan menggunakan case-based method atau case-based learning ya, di mana karena ada istilah case, di situ berarti ada istilah kasus yang harus teman-teman sebagai peserta didik di kelas statistika memecahkannya ya, memecahkan kasus. Saat itu saya akan menyampaikan atau memberikan kasusnya pada maksimal pertemuan atau minggu ke-10, dan karena ini sudah minggu ke-10, maka saya berikan kasusnya kepada teman-teman ya, di mana kasus ini coba teman-teman selesaikan secara tim atau secara kelompok ya, dan akan dipresentasikan, akan disajikan hasilnya pada 1 minggu sebelum kita melaksanakan UAS ya, atau pertemuan ke-15 ya. Yang saya sajikan saat ini adalah singkat saja ya, penjabaran tentang kasusnya. Namun selengkapnya teman-teman bisa baca dan coba pahami dulu eh, di GCR ya, di Google Classroom statistika yang sudah saya upload semuanya. Di situ sudah ada ya datanya, kemudian juga petunjuk pengerjaan kasusnya, termasuk pembagian kelompoknya ya. Jadi langsung dibaca saja, dipahami. Kalau misalkan masih ada yang belum clear atau belum jelas, bisa kontak ke saya ya untuk bisa kita diskusi. Nah, karena ini pertemuan ke-10 dan presentasi kasus ada di pertemuan ke-15, jadi teman-teman punya waktu kurang lebih 5 minggu ya, maksimal 5 minggu untuk memecahkan kasus tersebut. Dan untuk itu juga dalam pertemuan pembelajaran minggu-minggu berikutnya ya, minggu ke-11 sampai minggu ke-14 maksud saya, sorry, 11 sampai ke-14, saya akan adakan sesi khusus untuk kita diskusi kasus ya. Jadi setelah kita uh, belajar materi, nanti sekitar mungkin 20 atau 30 menit terakhir kita isi dengan diskusi untuk pemecahan kasus gitu ya. Jadi silakan dibaca dulu dan dipahami dulu kasus dalam GCR tersebut. Oke, untuk materi hari ini, atau materi pada kesempatan di video ini ya, tentang pengujian hipotesis, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang harus atau diharapkan teman-teman mencapainya adalah teman-teman sebagai mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hipotesis statistika yang dibangun ya, atau disampaikan atau dibuat, dan mengambil kesimpulan dari proses analisis hipotesis statistika tersebut. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran ya, khusus di kesempatan ini ya, dari turunan sub CPMK sebelumnya, diharapkan teman-teman mampu terlebih dahulu memahami konsep dasar dalam bentuk identifikasi hipotesis statistika ya, khususnya dalam case atau contoh di bidang lingkungan hidup gitu ya. Dan syaratnya sebenarnya, ketika teman-teman bisa punya pemahaman tentang hipotesis ya, teman-teman diharapkan sudah memahami materi sebelum tes ini, yaitu distribusi sampling serta pendugaan parameter, karena dua materi itulah yang menjadi dasar dari pemahaman kita untuk mempelajari atau memahami tentang pengujian hipotesis hari ini, dan juga untuk materi-materi tentang analisis statistik inferensial pada minggu ke-11 sampai minggu ke-14 berikutnya ya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, seperti biasa ya, saya mengawali kelas itu dengan memberikan pertanyaan pemantik supaya teman-teman juga lebih terbangun ya konsepnya. Dan pada materi hari ini, pertanyaan pemantik saya adalah tentunya apa itu hipotesis ya. Nah, karena kebetulan kita dalam situasi sinkronus ya, video ini adalah merupakan video satu arah. Coba teman-teman seakan-akan pause dulu aja videonya ya, untuk bisa mencari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hipotesis sebelum nanti saya sampaikan ya definisi atau secara teorinya seperti itu. Silakan di pause dulu, kemudian dicari terlebih dahulu secara mandiri ya oleh teman-teman sendiri, dan nanti kalau misalkan sekiranya teman-teman sudah mencoba mencari tahu gitu ya, teman-teman akan menemukan, diharapkan akan menemukan kata kunci ya daripada definisi hipotesis tersebut, yaitu dugaan atau jawaban sementara ya. Jadi kata kunci atau keywordnya adalah dugaan
ya atau jawaban sementara dari suatu masalah atau rumusan masalah penelitian ya. Jadi sementara. Nah, di sini ada kata sementara, artinya belum tetap, belum fix. Makanya harus diuji, harus dianalisis gitu ya. Nah, itu sebenarnya definisi dasar daripada hipotesis. Oleh karena itu, coba berdasarkan konsep daripada dugaan atau jawaban sementara tersebut, di sini saya berikan ada 4 statement ya. Statement 1 sampai statement 4. Coba kembali, bisa teman-teman coba pause ya. Mana di antara keempat statement ini yang merupakan atau termasuk ke dalam kategori hipotesis ya? Apakah salah satunya atau salah dua atau keseluruhannya? Silahkan ya. Berdasarkan konsep hipotesis, dugaan atau jawaban sementara gitu ya. Nah, untuk yang bagian ini saya tidak akan langsung memberitahukan jawabannya. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya secara mandiri masing-masing terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ingin tahu jawabannya, saya minta teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi gitu ya, supaya juga teman-teman terlatih untuk bisa punya kesadaran akan kebutuhan belajar seperti itu. Ya. Selanjutnya yang saya sampaikan adalah teori tentang hipotesis itu sendiri ya. Tadi sudah kita pahami dan harapannya memang sudah teman-teman dapatkan secara mandiri ya, bahwa hipotesis itu merupakan dugaan atau jawaban sementara ya dari suatu rumusan masalah penelitian ya. Jadi adalah masalah yang dikembangkan dalam penelitian gitu ya. Ada masalah yang dikembangkan dalam penelitian, kemudian teman-teman jawab itu dalam bentuk hipotesis ya, tapi menjawabnya dalam case sementara gitu. Itu adalah definisi sebenarnya dari hipotesis penelitian. Tapi ada juga definisi lain dari sudut pandang lain yaitu secara statistik ya, di mana ada yang disebut dengan hipotesis statistik yang didefinisikan sebagai siran atau dugaan terhadap parameter atau kondisi populasi berdasarkan data-data sampel atau nilai statistik sampel yang kita punya. Itulah definisi dari hipotesis statistik ya. Nah, makanya tadi kenapa tujuan pembelajarannya adalah saya harapkan teman-teman paham terlebih dahulu nih konsep daripada materi sebelumnya, yaitu salah satunya adalah pendugaan parameter. Karena yang sudah diharapkan teman-teman sudah nonton ya videonya ya, yang sebelumnya. Pendugaan parameter itu kan merupakan suatu proses mengestimasi ya, menaksir bagaimana kondisi populasi berdasarkan nilai-nilai atau data-data sampel yang kita punya. Nah, dari pengolahan data atau analisis data sampel itulah nanti juga ada output, salah satunya adalah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, itu yang disebut dengan hipotesis statistik ini sebenarnya ya. Oke, itu definisi dari hipotesis. Kemudian jenis hipotesis itu sendiri ya. Ada hipotesis yang berdasarkan konteks, ada yang berdasarkan sudut pandang lain yaitu pengambilan keputusan ya. Jadi ada dua hal atau dua sumber ya, berdasarkan konteks dan berdasarkan pengambilan keputusan. Nah, kalau berdasarkan konteks itu dibedakan berdasarkan ada tidaknya relasi atau ada tidaknya hubungan ya. Ada tidaknya relasi atau ada tidaknya hubungan atau relasional. Yang punya relasi yaitu terdiri dari hipotesis komparatif sama hipotesis asosiatif ya. Yang tidak punya relasi itu disebut dengan deskriptif. Seperti itu. Nah, seperti apa, Bu? Yang punya relasi dan tidak punya relasi. Nanti kita lihat ya selanjutnya ya. Nah, kemudian yang perlu juga lebih ditekankan sebenarnya dalam bagian ini adalah hipotesis berdasarkan pengambilan keputusan yang akan banyak sekali kita pakai ya istilahnya ya. Yaitu yang pertama H0 ya, yang pertama ini, dan kebalikannya H1. H0 itu adalah hipotesis nul ya, atau hipotesis kosong. Kebalikannya itu hipotesis alternatif atau H1 ya. Jadi H0 itu selalu berlawanan atau berkebalikan dengan H1. Oke, selanjutnya kita akan coba memahami terlebih dahulu yang disebut konteks atau definisi relasional dalam hipotesis deskriptif, asosiatif maupun komparatif ya. Di sini saya akan hanya memberikan contoh hipotesis komparatif. Harapannya penjelasan saya nantinya itu bisa juga menjabarkan apa yang dimaksud hipotesis non-relasional, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif ya, atau hipotesis relasional satunya ya. Nah, misalnya, tadi kan hipotesis itu kan suatu jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan masalah
penelitian atau masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Disebut dengan research question, itu sama ya. Research question. Ya, makanya untuk kita bisa menghasilkan suatu hipotesis harus ada perumusan masalahnya dulu. Harus ada pertanyaan penelitiannya dulu, gitu kan. Contoh dalam hal ini, perumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan mekanisme antara insenerator A ya dan insenerator B. Nah, kenapa ini disebut relasional? Karena ada dua hal yang dikaitkan ya, ada dua hal yang dianggap memiliki relasi, yaitu apa? Di sini insenerator jenis A dan insenerator jenis B. Tuh ya, makanya termasuk dalam konteks hipotesis relasional. Nah, ya. Kemudian dijabarkanlah hipotesis penelitiannya, yaitu insenerator jenis A itu punya kapasitas sekian. Insenerator jenis B punya kapasitas sekian. Artinya ketika ditanya apakah terdapat perbedaan, jawabannya terdapat atau iya terdapat perbedaan karena dijabarkan. Ya perbedaannya kalau dari kapasitas kerja yang A sekian, yang B sekian gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham sampai situ. Kalau yang hipotesis deskriptif berarti non-relasional, dia tidak ada perbandingan. Berarti hanya menjabarkan atau hanya menyebutkan satu satu hal saja ya, tidak ada soalnya yang dikaitkan karena bukan yang termasuk relasional atau termasuk non-relasional gitu ya. Nah, selanjutnya selanjutnya setelah coba dikembangkan untuk dibangun hipotesis penelitian, tadi kan ada hipotesis jenis lain yaitu hipotesis statistik. Berarti dia menggunakan simbol-simbol atau ya simbol secara statistik gitu kan. Di sini dikatakan bahwa misalnya untuk yang insinerator jenis A itu, coba saya ganti dulu ya, ini jadi pen. Insinerator jenis A itu disimbolkan sebagai huruf satu, yang B itu disimbolkan sebagai huruf 2 gitu ya. Nah, H0 tadi ya, sebenarnya belum ada penjelasan ya tentang H0, H1. Nanti kita lihat di bagian selanjutnya ya. Misalnya, disebutkan dalam penelitian di deskripsinya adalah insinerator jenis A punya kapasitas 2.500 kilogram per jam. Insinerator jenis B punya kapasitas 5.000 kilogram per jam. Artinya yang A lebih kecil kan dibanding yang B gitu ya. Yang A lebih kecil dibanding yang B. Nah, makanya di sini H0-nya sebagai hipotesis dasarnya ya, atau hipotesis nolnya, eh, mu ya, dikembangkan dengan mu 1 itu lebih kecil dari mu 2. Ya, lebih kecil sama dengan mu 2 ya. Sedangkan kebalikannya atau hipotesis alternatifnya ya, mu 1 itu lebih besar daripada mu 2. Ya, mu 1 lebih besar daripada mu 2. Mu 2. Nah, tadi pertanyaan pertama saya yang tidak saya jawab adalah maksudnya tidak saya jawab di video ini adalah tentang mana-mana saja statement yang termasuk hipotesis ya. Yang kedua, pertanyaan kedua yang juga saya tidak akan jawab tapi saya minta teman-teman untuk menganalisisnya adalah kenapa di sini yang H0-nya ada tanda sama dengan sedangkan yang H1-nya tidak ada tanda sama dengan ya. Kenapa H0-nya ada tanda sama dengan yang H1-nya tidak ada tanda sama dengan. Ya, coba analisis dan kalau mau diskusi dengan saya, Bu, misalkan saya udah ketemu jawabannya, kabarin saya aja ya. Coba ya, supaya teman-teman lebih lebih mandiri gitu dalam belajar ya. Oke, nah ini saya jabarkan tentang definisi daripada hipotesis nol dan hipotesis alternatif H0 dan H1 ya. Oke, H0 ya, H0 itu adalah suatu ini kenapa? Sebentar ya. Tadi ada kesalahan. Oke, mungkin saya coba ini ya, and show aja supaya tidak iya. Kita main di sini aja ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman teman-teman ya. Oke, ini ya. H0 dan hipotesis alternatif ya. Nol dan H1. H0 tadi kan disebutkan H0 itu ada yang lebih kecil sama dengan gitu kan atau yang lebih kecil atau sama dengan ya yang sebelumnya ya. Jadi gini, pada dasarnya H0 itu adalah hipotesis ya
yang dibuat oleh peneliti karena peneliti menginginkan tidak ada perbedaan antara nilai statistik atau nilai sampel dengan parameter atau nilai daripada populasi. Ya, sekali lagi saya sebutkan, pada dasarnya hipotesis nol ini dibangun atau terbentuk karena peneliti menginginkan memang tidak ada perbedaan antara nilai statistik dengan nilai populasi, antara antara nilai statistik dengan nilai parameter, atau antara sampel dengan populasi, ya. Atau juga bisa disebutkan dalam bahasa lain di mana sampel atau data-data sampel yang ada itu bisa dianggap sama, ya, atau lebih tepatnya mewakili populasi, ya. Jadi bisa dianggap sama atau mewakili populasi. Dan sebenarnya itu kan yang diharapkan kan ketika kita melakukan penelitian menggunakan data sampel. Data-data yang ada ini setelah kita analisis dan kita olah, ternyata memang bisa mewakili atau menggambarkan kondisi populasi. Seperti itu ya. Makanya memang menyatakan biasanya tuh tidak ada perbedaan. Nah, selain menyatakan tidak ada perbedaan, itu juga menyatakan tidak ada hal-hal lain, tidak ada relasi, terus tidak ada perbedaan, ya, tidak ada hubungan, seperti itu ya. Makanya nanti ketika teman-teman menemukan case-case ya atau contoh-contoh soal, contoh-contoh kasus dalam statistika atau dalam bidang-bidang sehari-hari gitu ya, termasuk bidang lingkungan ya. Ketika teman-teman merumuskan H0 ya, rumuskanlah hal yang memang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada korelasi, semuanya tidak ada. Gitu ya. Nah, simbolnya secara statistik sampel, statistik adalah sama dengan. Oke, ya itu H0. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kebalikan, atau lawannya adalah H1, hipotesis alternatif. Ya. Tadi misalkan, kalau H0 menyatakan tidak ada, berarti hipotesis alternatifnya menyatakan ada. H0 tidak ada pengaruh. Ya. H1-nya berarti ada pengaruh. Seperti itu. Nah, kalau simbolnya H0 adalah sama dengan, kebalikannya juga, simbolnya H1 adalah tidak sama dengan. Mau itu lebih kecil, mau itu lebih besar, mau itu kurang dari, sama dengan, mau itu lebih dari, sama dengan, intinya tidak sama kan nilainya kan, antara dua hal yang dibandingkan kalau kamu menggunakan konsep hipotesis relasional gitu ya. Itu. Intinya adalah H1 itu selalu selalu berlawanan dengan H0. Ingat, selalu berlawanan. H0 ngomong tidak ada, berarti H1 ngomong ada. H0 ngomong tidak ada perbedaan, berarti H1 ngomong ada perbedaan. H0 ngomong tidak ada pengaruh, berarti H1 ngomong ada pengaruh. Gitu ya. Nah, coba saya di sini berikan satu contoh. Ya. Misalnya, H0-nya adalah tinggi tanaman tidak berpengaruh terhadap laju fotosintesis tumbuhan padi. Ya. Nama spesiesnya adalah Oryza sativa. Tinggi tanaman tidak berpengaruh. Tadi kan sepakat ya? Tidak. Itu adalah H0. H1-nya kebalikannya, berarti tinggi tanaman ada pengaruh atau memberikan pengaruh terhadap laju fotosintesis Oryza sativa. Oke, yang di bawah ini ya, tolong teman-teman cari dan bentuk atau bentuk sendiri hipotesis H0 dan H1. Ya, tolong teman-teman bentuk ya. Dalam case apapun lah, kalau misalkan masih agak eh, terlalu agak susah gitu ya untuk langsung di case lingkungan. Coba dalam kasus sehari-hari aja. Nah, kembali lagi ini pertanyaan ketiga yang saya harapkan teman-teman nanti bisa diskusikan gitu ya ke saya ya dengan kesadaran teman-teman sendiri. Gitu ya. Jadi udah ada tiga tadi. Yang pertama tentang pertanyaan, sorry, pernyataan-pernyataan saja yang termasuk hipotesis. Yang kedua barusan ya, kenapa H0-nya lebih dari sama dengan H1-nya kurang dari aja. Yang ketiga ini adalah coba berikan contoh-contoh hipotesis nol dan hipotesis satu sebagai lawannya. Gitu ya. Kalau ketemu di bidang lingkungan itu lebih bagus. Teman-teman udah bisa paham konsep dasarnya. Nah, selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan adalah ada suatu hal yang disebut error atau kesalahan ketika kita melakukan analisis atau pengujian hipotesis. Kesalahan, error, ya. Oleh karena itu, nanti teman-teman ke depannya akan makin mempelajari ya, membangun atau menyusun atau membentuk hipotesis. Meskipun kita ini penelitinya, itu tidak bisa sembarangan, teman-teman. Ya,
harus tetap ada dasar teori atau dasar keilmuannya yang kuat supaya ini nanti tidak terjebak dalam namanya tipe kesalahan. Dan itu fatal kalau misalkan dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Gitu ya. Jadi membentuk hipotesisnya pun harus benar-benar yakin ya, yakinnya ya saintifik gitu ya, berdasarkan teori yang sangat-sangat mendukung. Oke, sekarang saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana memahami dari dasar apa yang dimaksud dengan error atau tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis ya. Oke, nah di sini ada dua pernyataan ya teman-teman ya, ada dua dua case ya, dua contoh atau dua pernyataan. Diharapkan teman-teman ketika saya membahas ini kembali merecall pemahaman tentang pendugaan parameter berdasarkan dua cara ya. Ada yang berdasarkan apa? Point estimation, atau mengestimasi nilai, suatu nilai, dan interval estimation. Jadi berdasarkan suatu rentang ya. Ada point estimation, ada interval estimation ya. Kalau masih lupa. Kalau lupa gitu ya, dibaca lagi, ditonton lagi video saya tentang pendugaan parameter. Oke, yang A, rata-rata kenaikan suhu bumi per tahun sebesar 0,9 derajat Celcius ya. Satu nilai berarti termasuk dalam point estimation ya. Rata-rata kenaikan suhu bumi tahun 0,7 sampai 0,9 berarti masuk ada range-nya, ada interval estimation ya. Oke, sudah termasuk dua ini. Kalau saya munculkan sebuah pertanyaan, mana yang kemungkinan salahnya lebih kecil? Ya, mana yang kemungkinan salahnya lebih kecil? Memang di pertemuan sebelumnya tentang pendudukan parameter, kita sudah memahami bahwa kalau yang interval estimation itu dia memberikan kesempatan lebih besar untuk benar, gitu kan? Artinya yang punya kesalahan kemungkinan paling kecil adalah yang bagian ini interval estimation kan? Karena dia masuk pada rentangnya, gitu ya. Oke ya, jadi yang punya kemungkinan kesalahan paling kecil adalah yang bagian interval estimation, ya dibanding dengan point estimation. Nah, sekarang kalau misalnya saya berikan dua-duanya adalah interval estimation, ya yang A dan yang B ini, cuman beda nilai aja. Dengan pertanyaan yang sama, mana yang kemungkinan salahnya lebih kecil sekarang? Ya, boleh dianggap di pause dulu nih videonya ya, sambil teman-teman mikir ya. Oke, saya anggap pre-memory sudah nge-pause masing-masing. Tentu yang punya kesalahan paling kecil ya, yang lebih kecil, yang punya interval paling besar ya kan. Jadi semakin besar rentangnya, semakin besar intervalnya ya, kemungkinan dia untuk benar kan lebih besar juga, ya kan. Perkiraan dia akan jatuh ke titik mana ya akan lebih banyak juga kesempatan buat benarnya karena rentangnya segini gitu kan. Ibarat gawang kalau misalnya makin lebar ya, kemungkinan golnya makin lebih gampang untuk dicetak. Kan kira-kira kayak gitu kan ya. Jadi memang terbentuk suatu teori yang cukup gampang dimengerti bahwa semakin besar interval ya dalam suatu case pendugaan parameter gitu ya dengan teori interval estimation, maka kemungkinan salahnya ya atau ya kemungkinan salahnya, kemungkinan errornya itu kan semakin kecil dibandingkan intervalnya makin sempit. Apalagi yang satu nilai atau point estimation gitu ya. Oke, itu yang bisa kita terima, yang bisa kita pahami konsepnya. Sekarang kalau kita coba bawa eh, case yang intervalnya lebar dengan case yang intervalnya kecil, gitu ya, dalam kurva ini untuk memahami dan menjadi dasar juga pemahaman ketika nanti kita di pertemuan atau video selanjutnya itu membahas tentang analisis hipotesis ya menggunakan kurva distribusi Z dan T. Jadi di sini nih dasar pemahamannya teman-teman ya. Oke, untuk yang case pertama, tadi ada nilai intervalnya adalah 0,7 sampai 0,9. 0,7 0,7 sampai 0,9 ya. Di sini ya, anggaplah di sini. Karena di sini kan tengah-tengah ya. 0,7 sampai 0,9. Nah, ini intervalnya, perkiraannya. Berarti daerah perkiraan atau daerah taksirannya kan yang ini kan. Bukan saya warnai warna kuning ini ya. Ini kan daerah taksirannya kan dengan interval yang sudah ditentukan.
Tulis 0,7 sampai 0,9. Ini sebagai daerah taksiran, daerah pendugaan atau daerah taksiran, daerah estimasi ya, daerah estimasi, daerah pendugaan sama aja teman-teman ya. Estimasi. Nah, berarti kalau di luar daerah yang diakses sebagai daerah estimasi ini berarti dia salah gitu kan nyebutnya ya. Maka disebut di situ kesalahan taksiran ya. Saya eh, arsir dengan warna hitam ya untuk yang case nomor satu ini intervalnya 0,7 sampai 0,9 ya. Berarti yang 0,7 sampai 0,9 sorry, yang daerah arsiran ini termasuk ke dalam wilayah ya kesalahan taksiran. Ya, karena tidak masuk ke dalam interval. Gitu kan? Kesalahan taksiran, kesalahan taksiran. Ya, itu untuk yang 0,7 sampai 0,9. Nah, yang kedua, lebih lebar, 0,65 sampai 0,99. Kalau dibandingkan dengan yang kurva sebelumnya, berarti kan dia di sini ya, 0,65 sampai 0,99 gitu kan ya. Ya, 0,65 sampai 0,99, ya kan? Oleh karena itu, kurvanya kan menjadi kayak ini kan, daerah taksirannya ya. Nah, yang ini kan sebut sebagai daerah taksiran ya. Nah, berarti yang di sini ya, ini udah ngepas lagi nih ya, yang di luar daerah taksiran ini ya, saya kasih warna hitam, disebut sebagai kesalahan taksiran. Coret kesalahan taksiran, gitu kan ya. Nah, bisa dibandingkan antara dua gambar ini ya, yang ternyata kesalahan taksirannya ada yang lebih sempit, yang gambar atau kurva nomor 2 ini kan. Karena tadi range-nya lebih lebar. Makanya sepakat ya, semakin lebar range memang semakin kecil kemungkinannya untuk salah. Atau bisa dibawa ke dalam konsep kurva ini, semakin lebar range berarti daerah kesalahan taksirannya lebih sempit gitu ya. Artinya kalau semakin sempit range, semakin sempit intervalnya, daerah kesalahan taksirannya lebih besar. Apalagi yang tadi saya bilang, hanya satu nilai atau point estimation. Berarti dia bisa-bisa kalau salah gitu kan, sekali ngeduga atau sekali memberikan hipotesis salah, ya semuanya termasuk daerah kesalahan taksiran. Gitu ya. Oke, kita lanjut masih membahas tentang tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Untuk tipe kesalahan sendiri itu ada dua dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, ya, salah disebutkan menolak hipotesis nol atau menolak H0 yang harusnya diterima. Ya, itu kesalahan tipe satu atau kesalahan alfa. Ya, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis ini sorry ada kekeliruan, menerima hipotesis satu atau hipotesis alternatif yang seharusnya tidak diterima atau harusnya ditolak. Ya, jadi ada tipe satu, tipe 2, tipe alfa, tipe beta ya. Kalau saya pribadi menyebutnya supaya gampang ini. Dia yang pertama itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Hal yang seharusnya benar ditolak tapi. Yang kedua itu dia menerima kesalahan. Mana yang lebih fatal, sama-sama fatal sih ya. Tapi saya pribadi supaya lebih gampang mengingatnya yang kedua lebih fatal. Ya, menerima kesalahan itu. Nah, supaya lebih rinci ya dan lebih eh diharapkan lebih mudah dipahami gitu ya. Ada di tabel ini di ringkas. Jadi kalau misalkan berdasarkan hasil analisis kita putuskan H0 diterima dan memang keadaannya memang keadaan di lapangan benar gitu ya, berarti ya kita tidak melakukan kesalahan apapun. Begitupun ketika kita memutuskan hasil analisisnya adalah H1 diterima dan kenyataannya memang H1 itu benar untuk diterima, maka kita tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi kalau misalnya kita malah menerima H1 ya, malah menerima H1 yang artinya H0-nya ditolak dong, ya kan? H0 ditolak kalau H1 diterima. Berarti
Padahal, sorry, kita menerima H1 yang harusnya H0 ditolak. Padahal, keadaan sebenarnya adalah H0-nya itu benar. Ya, makanya masuk kesalahan tipe 1. Tadi kan, menolak hipotesis yang harusnya benar. Dan yang tipe 2 pun demikian. Ya, H0 diterima artinya H1 ditolak ya. H1 ditolak hasil analisis kita. Padahal kenyataan sebenarnya itu H1-nya benar. Ya kan? Artinya kita melakukan kesalahan tipe 2. Menerima hipotesis yang harusnya kita tolak. Ya kan? Gini ya, hasil ditolak. Harusnya kita tolak. Tapi kita malah menerima. Gitu ya. Oke, itu tipe kesalahan. Memang banyak sumber ya yang memberikan contoh, tapi menurut beberapa sumber terpercaya juga ya, analogi yang paling atau cukup reliable atau cukup akurat ya untuk dipakai dalam menjelaskan atau memberikan contoh daripada tipe kesalahan ini adalah analogi daripada fire alarm atau alarm kebakaran. Nah, jadi gini, sepakat ya dan dimengerti ya, kalau alarm bunyi itu kan berarti ada kebakaran, kan? Kalau alarm nggak bunyi berarti nggak ada apa-apa atau nggak ada kebakaran, gitu ya. Nah, sekiranya alarmnya bunyi, tapi nggak ada kebakaran, salah kan? Ataupun sebaliknya, lebih fatalnya lagi bahkan mungkin bisa dikatakan, alarmnya nggak bunyi, tapi ternyata ada kebakaran, salah kan? Nah, makanya coba dari kesalahan-kesalahan itu coba diidentifikasi, itu kesalahan tipe berapa hipotesisnya. Kalau yang pertama ini ya, alarm bunyi, tapi alarm bunyi tapi nggak ada kebakaran. Itu kesalahan tipe berapa? Yang kedua, alarm nggak bunyi tapi ada kebakaran. Itu kesalahan tipe berapa? Ya, coba ya berdasarkan yang pemahaman barusan. Oke ya. Nah, caranya gini, teman-teman ya. Caranya gini. Kita buat dulu H0 dan H1-nya apa? Ya, bisa berangkat dari konsep H0 dan H1 itu sendiri ya. H0 tadi kan ngomong soal tidak ada. Jadi kita bisa ngomong alarm nggak bunyi. H0. Berarti H1-nya kebalikannya alarm bunyi ya. Ini penelitian kita ya, yang akan kita analisis dan akhirnya kita putuskan ya. Kita juga ngomong soal kenyataan. Alarm nggak bunyi, berarti nggak ada kebakaran. Ya, kebenarannya gitu kan? Nggak ada kebakaran. Alarm bunyi berarti ada kebakaran. Ya, sekarang case-nya adalah, coba yang pertama, alarm bunyi dan tidak ada kebakaran. Berarti H1 di sini, ya kan? Alarm bunyi tapi nggak ada kebakaran. Ya, berarti kenyataannya adalah harusnya apa? Harusnya kenyataannya di H0 kan? Karena tidak ada kebakaran itu bagian dari alarmnya nggak bunyi, ya kan? Kenyataannya di H0 diterima, tapi dia ditolak, gitu kan? H1 yang diterima, ya kan? H0 ditolak berarti H1 yang diterima kan? Nah, artinya dia kesalahan tipe tipe 1. Sama juga dengan nomor 2. Alarm nggak bunyi. Alarm nggak bunyi. H0 diterima, tapi terjadi kebakaran. Sorry, alarm nggak bunyi, tapi terjadi kebakaran. Artinya apa? Kalau terjadi kebakaran, harusnya alarmnya bunyi gitu kan, alias H1 yang diterima. Nah, H1 yang diterima. Berarti kalau H1 diterima, H0-nya ditolak. Sini kan? Nah, gini kan? H0-nya ditolak. H1 yang diterima. Maka dia jelas tipe 2. Nah, gitu ya. Mengidentifikasi atau menganalisisnya ya. Nah, sekarang tugas kalian aja. Tugas kalian, silakan cari sumber pemecahan tugas ini, diskusi atau segala macam ya. Ini disuruh menentukan tipe kesalahan, tapi langsung di bidang yang bersentuhan dengan kita, itu bidang teknik lingkungan. Ya, oke, silakan dibaca gitu ya. Jelas dia melakukan kesalahan, si peneliti, si Ardi ini ya. Tapi kesalahan tipe berapa? Dan tentu,
jabarkan jawaban kalian ya. Kita bisa ketemu minggu depan mudah-mudahan ya teman-temannya secara luring dan bisa juga teman-teman bahas apa yang saya sudah minta dalam eh, beberapa poin pertanyaan di materi pada kesempatan kali ini ya tentang pengujian hipotesis di konsep dasar. Oke, demikian teman-teman. Salam, kita akan ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.